Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan SGI yang telah hadir di ruang Zoom ini. Salam kenal semuanya. Saya Hendra yang akan memandu teman-teman di sini sesuai dengan agenda sekitar 1 jam ke depan. Apa yang kita bahas? Yang kita bahas itu adalah saya tunjukkan sebentar ya. Yang kita bahas di sini adalah, nah ini, kita akan bersilaturahmi dengan tim IT Gema Insani. Nah, silaturahminya ngapain? Ada 4 agenda sebagaimana sudah kita share, yaitu terkait dengan bagaimana cara bertransaksi di web Gema Insani. Gitu. Tapi sebelum itu, saya mau menginformasikan dulu terkait dengan ada apa aja di bulan ini di Gema Insani untuk anggota SGI. Nah, ini saya coba share dulu ya. Nah, ini mana dia? Informasi promo. Jadi mengingatkan. Jadi mungkin teman-teman SGI sudah di-share di grup Sahabat Gema Insani oleh Mas Imron. Dan ini saya hanya mengingatkan, kita ada beberapa promo untuk di bulan Februari ini. Pertama itu adalah My First Islamic Book Series yang ini akan dibahas tentang buku ini besok. Besok membahas tentang buku ini bersama seorang dokter. Nah, dokter. Ini promonya sampai tanggal 9 Februari ya. Pre-order dan besok akan ada pembahasannya. Jadi bagi teman-teman SGI silakan menyiapkan waktunya. Ini promo sampai 9 Februari ya. Kemudian ada pre-order Islamic Ensiklopedia Anak Muslim Cerdas jilid 1 Alam Semesta. Ini batch 2. Nah, batch 2 ini artinya apa? Batch 1-nya itu udah ludes, tinggal sedikit. Nah, karena permintaannya tinggi, jadi kita cetak ulang lagi gitu. Ini cukup populer nih bukunya. Kemudian ini sampai 9 Februari juga. Kemudian nah ini jilid keduanya untuk Ensiklopedia Anak Muslim Cerdas seri tumbuhan. Kalau yang pertama ini Alam Semesta, nah ini jilid keduanya seri tumbuhan. Jadi bagi teman-teman SGI yang customernya sudah punya jilid 1, nah silakan tawarkan untuk jilid 2-nya, yaitu seri tumbuhan. Ini nggak kalah hebat, nggak kalah seru bukunya, nggak kalah menarik, bahkan sangat menarik. Ini ada bonusnya juga nih, ada animes pembelajaran. Sudah di-share ya di grup. Insya Allah juga nanti akan diinfokan kembali via Japri ke setiap SGI. Kemudian ada lagi pre-order. Nah, ini pre-order juga seru nih, An-Naba'ul Azim tentang mukjizat Al-Quran. Nah, ini menjawab beberapa keraguan. Ini pre-order sampai 28 Februari. Nah, kalau tadi buku pre-order, nah sekarang ini adalah buku cetak ulang. Jadi buku ini sudah dicetak. Nah, pertama sifat sholat Nabi. Kalau ini buku ready ya, bukan buku PO, buku ready. Jadi sudah siap kirim, sekali pesan langsung kirim. Dan sifat sholat Nabi ini sudah cetakan ke-15. Dan yang kedua adalah tafsir mimpi, sudah cetakan kedua dan masing-masing. Nah, karena ludes sudah habis dan ada permintaan lagi, cukup bagus permintaannya sehingga kita cetak ulang. Nah, diskonnya lumayan. Ini diskon end user ya, untuk SGI itu 40% dari netonya end user gitu. Jadi kalau end user dapat diskon, misalnya nih sifat sholat Nabi harganya 162.000 untuk end user. Nah, SGI dapat diskon 40% dari 162.000 ini. Ini contoh sifat sholat Nabi. Apalagi kalau misalnya 100, wah itu ada spesial lagi gitu. Oke ya, sekilas info terkait dengan promo. Insya Allah nanti akan ada info detail lagi di grup dan akan dijapri oleh tim kami. Nah, sekarang kita masuk
pembahasan inti ini karena sudah jam 4.13 ya. Nah, insya Allah kita akan bahas tentang bagaimana transaksi di web. Mungkin ada yang belum tahu bagaimana cara bertransaksi di web, dan mungkin ada yang sudah tahu atau agak lupa, nah, khususnya PO. Nah, acara ini kita adakan karena kemarin beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu itu masih ada kebingungan di teman-teman SGI bagaimana cara memesan produk Main Sani, khususnya produk PO. Nah, oleh karena itu kita panggilkan nih tim IT Main Sani yang akan tahu bagaimana cara menggunakannya, dan nanti kalau memang ada saran-saran tim Kemain Sani, saran-saran untuk perkembangan web, karena juga Kemain Sani, khususnya web SG ya, sahabat Kemain Sani ID, itu kita tetap membuka saran untuk pengembangan website agar lebih mudah. Kita ingin memberikan kemudahan bagi anggota SGI atau reseller dalam transaksi Kemain Sani, sehingga pemesanan bisa lebih cepat dan lebih memuaskan gitu. Baik, di sini sudah ada Pak Putra Yanda. Nah, beliau ini adalah kepala IT di Kemain Sani. Kepala IT di Kemain Sani, jadi yang urusan coding-coding, otaknya coding di Kemain Sani beliau. Gimana sehat Pak Putra kabarnya? Alhamdulillah sehat, terima kasih Pak Indra. Oke, nah Suara saya jelas ya? jadi jelas. Nah, nanti kita akan bahas 3 poin penting. Pertama, cara membeli produk reguler di web. Karena kan ada produk reguler ya. Reguler itu adalah produk yang ready stock, yang siap kirim. Dan kemudian cara pemesanan PO. Nah, ada yang bagaimana cara memesan PO. Kadang-kadang ada juga bagaimana cara ada yang memesan PO, tapi buku ready juga. Digabung. Gitu. Digabung, betul. Oke. Kemudian cara transfer konfirmasi pembayaran, dan nanti kita coba kalau misalkan ada saran dari SGI atau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di ruang chat ya, nanti akan kita bahas. Kalaupun ada saran juga nanti akan kita catat untuk pengembangan website Kemain Sani. Oke, biar lebih cepat kita akan satu-satu dulu ya Pak Putra ya. Oke, baik. Ya. Nah, bisa dimulai Pak Indra? Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Pak Hendra dan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan SGI. Di sini kami mencoba untuk mensimulasikan bagaimana berbelanja di SGI Connect yang buku reguler serta buku pre-order, lalu bagaimana cara misalkan buku pre-ordernya itu tidak di check out dulu, tapi disimpan dulu di keranjang tanpa terhapus buku pesanan-pesanan PO-nya. Untuk itu saya langsung aja untuk lanjutkan. Jadi untuk pembelian buku reguler seperti yang rekan-rekan SGI sudah jalankan, berarti kan kalau tinggal beli buku reguler, tinggal cari judulnya, atau misalkan dari judul udah ada di dashboard, misalkan kita cari buku hewan laut, ini tinggal nanti buku yang mana. Lalu ada triknya sih buat teman rekan-rekan SGI. Karena kan judul Gema Insani kadang panjang. Jadi kalau mau mencari itu sebenarnya enaknya dari spasi. Hewan laut kita cari hewan laut aja juga. Jadi dapat hewan laut. Jadi itu ada jadi daripada panjang-panjang, kadang-kadang panjang nggak sesuai malah. Jadi sebenarnya cari yang mengandung kata-katanya dari judul itu. Kita mau cari apa judulnya, tinggal dicari aja dari misalkan hewan laut, kita cari hewan laut aja udah dapat hewan laut. Jadi daripada ketik panjang-panjang judulnya itu, kita tinggal mau lihat rincian atau beli. Kalau beli ya seperti yang katakan, jadi sudah ada alamat pengiriman. Kalau mau alamat baru tinggal klik alamat baru.
kita ketik dari sini. Nah, kalau dari daftar alamat pengiriman itu dari daftar alamat yang sudah ada sudah ada sebelumnya terinput. Kalau daftar keranjang itu misalnya kita di keranjang sudah ada, jadi tinggal pilih dari daftar keranjang. Misalkan kalau daftar keranjang ternyata sudah ada dari dropship A, B, C, nah itu yang di keranjang ada di daftar keranjang. Jadi ini langsung kalau tinggal pilih saja alamatnya atau pilih alamat baru, klik tambah keranjang, lalu kalau sudah tinggal di close saja, kita close, tinggal kita mau cari judul yang lain, misalkan kita beli lagi ke nah, ini daftar keranjang berarti ada. Ini tadi kan sudah masukkan hewan laut ke daftar keranjang, nah, berarti sudah ada di daftar keranjang. Atau kalau kita ke lain, tinggal pilih atau kita klik alamat baru, misalkan ya dari kalau ada dipilih mau pilih yang dari eh, Gudang Pusat, Gudang Bandung, tinggal pilih dari sini. Pusat Bandung, Medan, kalau sudah tinggal tambah keranjang. Lalu kalau mau lihat keranjangnya, nah ini muncul keranjang belanja. Ini keranjang belanja ini keranjang belanja masih campur antara PO sama yang reguler. Misalkan sekarang kita input yang PO-nya. Dari daftar PO ini kita coba beli yang ensiklopedia anak muslim tumbuhan. Kita coba ke alamat yang sama misalkan dulu tambah panjang. Lalu kita coba ke alamat lain tambah panjang. Coba sekarang kita lihat keranjangnya. Lihat keranjangnya itu campur antara pertama ini keranjang belanja dari Bulan Pusat ke My Store. Ini ada tiga judul, dua judul reguler. Ini yang reguler, satu hewan laut, lalu metamorfosis ini ke penerima baru tadi, lalu ini yang PO-nya ke My Store, lalu PO-nya ke Yeni. Nah, ini yang berarti ada yang lihat keranjang semua. Kalau kita mau lihat keranjang PO, tinggal klik ini aja, lihat keranjang PO. Ini muncul PO aja. Terus PO, PO, yang dua tadi PO. Kalau mau lihat reguler, tinggal di sini lihat keranjang reguler. Di sini ada ke My Store sama penerima baru. Jadi di sini ringkasan belanjanya hanya muncul yang reguler aja. Jadi kita coba check out yang regulernya kita check out. Langsung pulang duluan guys. Oke, kita coba kita check out. Dari sini berarti kita check out regulernya aja. Kalau kita mau lihat misalkan tadi semuanya pasti kan total harganya 516. Ini nanti kalau tinggal reguler. Kita lihat keranjang regulernya aja berarti 270. Total tagihan 181. Kita pilih yang pembayaran.
Lalu di sini tinggal bayar. Tapi mungkin Pak Indra, ini ada sebenarnya belum jalan, tapi kita ada nanti kita mungkin bulan depan kita mau sudah ada payment gateway Pak Indra. Nanti kita akan ada payment gateway, jadi mau bayar via QRIS lewat kartu kredit, lewat bank transfer dari BCA, BSI, lainnya sudah ada. Tapi itu nanti mungkin bulan depan kita baru launching untuk yang payment gateway. Jadi ada bank transfer, QRIS, credit card, Alfamart, Indomaret kita sudah bisa. Lalu ini kalau konfirmasi pembayaran, klik bayar. Yang PO-nya masih ada, jadi PO-nya nggak kehapus. Jadi PO-nya masih lanjut. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk kalau tinggal misalkan PO sama tinggal check out yang dari keranjang PO. Jadi kalau misalkan uh, mau check out PO-nya dulu yang reguler nggak mau di check out, jadi tinggal pilih aja dari keranjang PO. Itu juga sebaliknya kalau kita mau check out PO-nya jangan nggak mau di check out dulu, tinggal dipilih aja dari sini kita pilihnya ke keranjang reguler. Ya, Mbak Kahani, kalau PO itu berarti harus check out dulu lalu bayar enggak? Jadi kalau PO itu bisa dimasukin keranjang dulu, sama kalau mau di keranjang dulu boleh, kalau mau langsung di check out juga nggak apa-apa sebenarnya. Itu nggak akan terhapus, paling nanti masuknya di sini menunggu pembayaran. Jadi eh, selama apa batas pembayaran belum selesai, masih ada di menunggu pembayaran. Tapi itu kalau mau dicek out dulu nggak apa nggak masalah. Paling ntar bayarnya aja nanti di sesi di masa pembayaran. Jadi kalau dicek out dulu boleh, nggak dicek out juga nggak apa-apa. Dia masih ada di keranjang ini nggak akan terhapus. Kecuali buku reguler. Kalau buku reguler itu akan terhapus otomatis 24 kali sampai dengan 48 jam itu akan terhapus otomatis. Jadi kalau produk-produk reguler yang ada di keranjang 48 jam 24 sampai 48 jam tidak ada check out itu akan otomatis terhapus karena kita akan kembalikan karena kan stok yang ada di SGI Connect itu sudah uh, terotomatisasi. Jadi kalau misalkan masih di keranjang orang mau pesan jadi nggak bisa. Jadi makanya kalau yang reguler itu akan dalam waktu 24 sampai 48 jam itu akan terhapus otomatis. Nah, lalu ada juga kenapa harus lebih baik mana di check out dulu atau dimasukin keranjang dulu? Itu bebas sih terserah. Kan ada kayak sekarang PO My First itu dia total nanti diskonnya kan berbeda. Makanya lebih baik kalau yang model PO seperti itu lebih baik taruh aja di keranjang dulu. Siapa tahu kan nanti rekan-rekan SGI dapat orderan-orderan lagi mencapai 100 eksemplar itu diskonnya menjadi lebih besar dibanding di check out dulu. Itu kan check out misalkan check out quantity 5, quantity 2 itu kan nggak diskonnya nggak dapat diskon yang mencapai quantity 100 itu. Jadi lebih baik sih di situ disimpan di keranjang dulu. Ya, kalau pengiriman PO dan reguler ke alamat sama memang tidak bisa digabung, Kak. Karena memang dipisah. Karena kan kalau yang reguler itu eh, langsung dikirim. Tapi kan kalau buku PO itu ada waktu pengirimannya. Tapi tapi kalau misalkan oke, nggak masalah menunggu barang regulernya mau dikirim eh, mau dikirim bareng sama buku PO itu nanti tinggal di chat aja ke CS bisa atau enggak di chat di web yang di sini juga bisa. Nanti bilangnya minta digabung sama buku. Tapi
otomatis terpisah karena memang pengiriman buku reguler langsung hari ini disiapkan. Sedangkan buku PO itu ada masa pengiriman. Jadi memang otomatis tersplit, terpisah di keranjangnya. Tapi kalau misalkan dari rekan-rekan SGI tidak ada masalah untuk pengiriman buku regulernya digabung sama buku PO, yang itu bisa masa pengirimannya bisa 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 setelah setelah masa PO-nya selesai. Lalu setelah masa PO selesai ada masa pengiriman. Kalau misalkan itu tidak masalah, boleh dari rekan-rekan tidak masalah, nggak masalah. Nanti saya bisa gabung, tapi nanti itu minta di chat aja ke website boleh, kalau enggak ke CS boleh melalui WhatsApp. Enggak, kalau ongkirnya nanti tetap jadi satu, saya gabung. Tapi gabungnya itu nanti paling melalui WhatsApp atau melalui chat, nanti biar dijadiin satu. Makanya nanti pesanan regulernya itu akan dimasukin ke buku PO. Kalau alamatnya sama kan bisa jadi satu ongkir. Kalau misalkan beratnya masih mencapai batas minimal beratnya, masih satu ongkir ya satu ongkir. Jadi buku PO dan reguler bisa digabung dengan melalui WhatsApp atau melalui chat. Jadi minta digabung. Tapi dengan konsekuensi buku reguler itu dikirimnya ya nanti berbarengan dengan masa pengiriman buku-buku PO. Baik, ada lagi nggak dari rekan-rekan yang ingin ditanyakan? Jadi tadi untuk melakukan pembayaran, kalau misalkan buku reguler, kita tinggal klik aja lihat keranjang reguler, maka nanti ada buku regulernya, tinggal di check out aja tanpa itu menggabung dengan buku PO. Buku PO-nya kayak sekarang sudah terpisah. Jadi buku PO-nya itu tetap masih ada di keranjang terus selama masa PO-nya belum selesai. Jadi masih bisa dikumpulkan dulu di keranjang. Jadi kalau reguler tinggal diklik aja yang reguler, itu tinggal di check out aja regulernya, buku PO-nya tetap ada di keranjang. Seperti itu, Pak Hendra, ada Baik, Pak Putra, kalau misalnya dia udah check out, kemudian dia udah bayar, kan close nih webnya. Selanjutnya untuk mau apa ya, konfirmasi pembayaran kan masih manual nih. Nah, konfirmasinya di menu yang mana nih? gimana? Ya kan kalau ini kan Misal, oh di ini ya, di ya kan, bagian atas nah, ya, ya iya. bagian Jadi kan atas. kalau sekarang kan sekarang prosesnya kan tadi setelah check out kita kan masih manual untuk melakukan pembayaran melalui bank transfer ke rekeningnya Gema Insani. Nanti setelah melakukan pembayaran, tinggal dikonfirmasi aja, tinggal dipilih di menunggu pembayaran, diklik konfirmasi pembayaran. Di sini kita mau transfer ke, tadi kita transfer kemana? Ke BCA Syariah atau ke Bank Syariah, ke BSI. Tuh. Nggak perlu upload bukti transfer, nggak perlu nanti karena itu otomatis nanti oleh CS nanti dicek di internet banking. Tapi nanti kalau sudah ada payment gateway kita berjalan, otomatis menunggu pembayaran udah nggak ada. Jadi tinggal pesanan udah langsung pesanan dibayar, tinggal proses di CS aja. Jadi akan mempersingkat waktu dari proses konfirmasi sama proses verifikasi sudah tidak ada. Jadi langsung masuk ke pesanan dibayar yang di sini. Jadi kalau sudah ada payment gateway nanti akan mempersingkat dua proses, menunggu pembayaran sama menunggu verifikasi. Jadi kalau menunggu pembayaran nanti payment gateway sudah bayar lewat payment gateway otomatis langsung pesanan dibayar. Begitu Pak Hendra. Oke, ini di Kak Reni bertanya lagi nih Pak. Buku PO yang Masih sudah bisa, masuk masih. keranjang, Ya, nih apakah bisa contohnya dibatalkan atau ya dikurangi? bisa. Jadi kalau masih di keranjang itu
kita mau, kan kalau di keranjang ini masih keranjang, kita mau tambahkan 10 misalkan, lalu ini jadi 15 misalkan, atau nggak jadi, yang ini kita nggak jadi, atau mau kita ganti alamat juga bisa, ganti alamat ke siapa, kita tukar ke Mardiana misalkan, atau kita hapus juga bisa. Jadi selama di keranjang masih bisa. Kalau udah di sini juga, tapi kalau sudah sampai sini ya, sudah sampai check out, itu masih bisa dibatalkan, tapi akan membatalkan semua pesanannya. Jadi yang dibatalkan satu check out, bukan satu invoice. Jadi kayak seperti ini, kalau kita ngelakukan pembayaran batal berarti satu check out. Jadi yang pesanan tadi yang dikirim ke penerima baru sama dikirim ke My Store itu akan terbatalkan seluruhnya. Itu kalau sudah check out. Tapi kalau masih di keranjang sih masih bebas. Jadi kalau yang di keranjang itu masih bebas diubah, mau diganti alamatnya, mau diubah kuantitinya, mau dibatalkan, dihapus, itu masih bebas. Pembayaran virtual kan insya Allah bulan depan, Kak. Jadi itu lewat lewat nanti lewat eh, payment gateway. Payment gateway ntar ada virtual account dari Bank BCA, Bank Mandiri, BSI, ada CIMB Niaga kalau nggak salah. Jadi ada virtual account. Bahkan QRIS juga ada. Nanti ada credit card, atau bayar di Indomaret, Alfamart juga ada. Jadi yang virtual account nanti itu kalau virtual account nanti lewat payment gateway. Oke, tadi berarti untuk buku PO dan buku reguler itu bisa digabung pengirimannya dengan satu ongkir, tapi syaratnya konfirmasi di chat ya ke admin atau ke Iya. CS di grup SGI gitu. Satu lagi, bagaimana kalau misalnya pengiriman dengan kargo, Pak Putra? Kalau pengen kargo tinggal, karena kan kalau di sini kan, kalau yang perhitungan ongkir otomatis dapat otomatis. Nah, kalau yang kargo itu kan nggak otomatis. Yang kargo saat ini kan adanya itu Genet Tracking, itu nanti masuknya akan masuk ke menunggu biaya kurir. Jadi kalau yang kargo itu nanti akan masuk ke menunggu biaya kurir, nanti biaya kurirnya, ongkos kirimnya akan dihitung dulu oleh CS. Jadi di sini pilihannya ada Central Cargo, ada Genet Tracking, atau kalau misalkan yang nggak ada di sini, nanti pilih aja dulu kurir lainnya. Nanti biar CS cari yang eh, misalkan mau cari yang paling murah, mau tolong nanti cekin deh ke CS, mau bisa, atau Central Cargo yang termurah mana, Central Cargo, JNE Tracking atau apapun, nanti tinggal pilihnya aja kurir lainnya. Nanti CS akan itu carikan dulu kurir yang termurah. Gitu Pak Yanta. Oke, baik, berarti em, tahapannya itu adalah ketika milih kargo, kemudian dia milih aja dulu kargonya, kemudian masuk ke pembayaran ya. Ya, Nanti kalau nanti sudah ada ada tahapan. kalau sudah ada tinggal pilih aja, kalau misalkan Central Cargo, ID Truck, Indah Cargo, Dakota Cargo, itu tinggal pilih. Tapi misalkan tidak ada listnya di sini, jadi bisa tinggal klik kurir lainnya. Gitu. Oke. Nanti biar CS yang hitung, mencari ongkos kirimnya dulu. Nanti jadi di check out dulu, nanti akan masuk ke
menunggu, ini ada menunggu biaya kurir. Ini sedang menunggu biaya kurir, nanti dihitung dulu biaya kurirnya oleh CS. Nanti kalau sudah dihitung makin masuk menunggu pembayaran. Oke, baik. Ini kan banyak yang jualan di marketplace nih. Nah, ini gimana untuk mekanisme yang cashless nih, yang biasa dapat nomor resi dari marketplace? Oke, yang cashless kan kalau coba kita beli, Ini untuk teman-teman yang jualan marketplace ya, mungkin bisa diperhatikan bagaimana kalau cara menginputnya. yang cashless dari Shopee, dari Tokopedia kan dapat kode bookingnya, ada kode. Nah, nanti kan tinggal di sini mau cashlessnya apa, JNE cashless atau JNT free atau si cepat cashless, Antaraja cashless, Ninja Express cashless, Shopee Express cashless, tinggal dipilih aja di sini. Setelah dipilih masukin kode resinya di sini Pak Indra. Kode resi dari Oh, ada marketplace. kolomnya ya, ada kolom kode Ya, resi. di Ini ada kode. dari marketplace ya. Oke. Iya, Oke. Terus satu lagi, biasanya banyak nih yang mesen pakai Gojek atau Gosen lah ya, Gosen. Nah, ini tahapannya gimana nih untuk yang pakai Gosen? nah, kalau Gojek sama ya, pilih Gojek pemesanan sendiri itu. Nanti eh, SGI konfirmasi ke admin atau enggak nanti juga admin CS juga akan konfirmasi juga ke bisa yang mana yang SGI boleh yang konfirmasi atau enggak nanti admin yang konfirmasi. Hanya sih admin nanti kan konfirmasi ke SGI ini barangnya sudah siap. Jadi mau Gojek, mau Grab, mau Paxel kan biasanya. Nanti CS akan konfirmasi ke SGI kalau barang sudah siap untuk di pick up. Seperti itu Oke. Pak Indra. Berarti perhatian untuk teman-teman SGI yang memesan kurirnya pakai Gosen, di sini udah tampil ya warningnya ini. Warningnya bahwa jangan dulu mesan klik OK di marketplace. Klik OK dalam arti untuk manggil Gosennya sebelum dapat konfirmasi dari CS. Gitu. Iya, Soalnya sering kali terjadi miss nih ya. Tiba-tiba kurir datang padahal paketnya lagi di packing. Jadi ini iya. jadi catatan. Makanya di sini ada warningnya nih. Di sini. Karena Oke. kan ada waktu persiapan antara dari CS ke gudang, dari gudang ke packing. Oke, baik, baik. Baik. Silakan kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi bagaimana cara menggunakannya, karena saya pikir memang ini yang paling sering jadi pertanyaan ya untuk SGI cara menggunakan di web, khususnya juga yang sering miss itu bukan sering sih, kadang-kadang itu adalah pemesanan via Gosen. Termasuk juga kalau misalnya ada yang ngambil ke toko atau Ambil sendiri saya ada. pesan saya Ada. ngambil sendiri aja deh gitu, datang ke Iya, toko Gemei Sami. ada pilihannya sendiri. Ambil Kalau ini sendiri. tahapannya lebih lebih cepat ya, tanpa menunggu biaya kurir ya. Iya, langsung. Ambil sendiri tanpa ongkir gitu. Jadi langsung bayar. Iya. Nanti juga dikonfirmasi juga ke CS. Nah, Oh ya, jangan dulu tiba-tiba langsung datang ya. Langsung iya. datang padahal masih di Kalau packing di gudang. Oke, silakan Pak Jol ya, yang mau open mic mungkin biar lebih jelas. Ya, Assalamualaikum Pak Indra dan Pak Putra ya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya mau tanya masalah yang order cashless ya. iya. Ya, kalau order cashless sebenarnya kan gini ya. Alamat itu sebenarnya kan nggak perlu diinput, nggak apa-apa.
Jadi buat mempercepat proses gitu. Terutama kalau pas kita orderan lagi banyak nih. Kalau orderan sedikit sih mungkin nggak ada masalah, kita bisa input alamat. Kalau begitu banyak, ini agak merepotkan. Jadi mungkin saya bisa usulkan, bisa nggak kita hanya ada fitur untuk upload label pengiriman aja. Atau kalau mau input paling yang minim, misalnya kode resi. Begitu Iya, Pak. oke, yang upload label kita coba tampung dulu. Di situ kalau yang alamat sebenarnya mungkin Pak Jul bisa bikin alamat baru, alamat satu aja. Kayak di sini alamat penerimanya, bikin aja alamat misalkan satu lah, Pak Jul cashless gitu. Jadi alamatnya itu diisi alamat Pak Jul juga nggak apa-apa. Kan nanti kan ngacunya kan ke kode resinya kan. Kalau alamat eh, kalau alamat berarti nanti coba saya tanya lagi ke CS sih. Pak Hendra kalau kalau kode jadi kalau alamat mengacu ke kode resi aja ya, nggak lihat alamat ya. Iya, sebenarnya kalau dari pengiriman cashless memang hanya kode resi. Hanya saja kalau misalnya pesanannya banyak, biasanya memang nanti CS itu dia akan menyesuaikan nih, ini nomor resinya untuk invoice yang mana gitu. Kalau misalnya nih, kita ngirim katakanlah SGI menulis satu alamat, alamat Shopee. Nah, dari sekian nomor resi, alamatnya satu semua tuh. Nah, nanti kan CS bingung tuh untuk menyesuaikan nomor resi ini untuk invoice yang mana gitu. Berbeda hal kalau misalnya alamatnya berbeda, kemudian nanti pas penyesuaian nomor resi itu enak tuh CS gitu. Iya, makanya kalau kalau kayak ini kan dia kan per alamat. Kalau jadi satu alamat tapi beda-beda resi nggak bisa, makanya satu alamat beda-beda resi. Atau begini, bisa jadi di inputnya bukan alamat tapi nama penerimanya aja. Jadi supaya nggak ribet, jadi nama penerima di input, nanti nomor resinya ini gitu. Nanti biar CS tahu oh kok nama penerimanya ini, nomor resinya ini gitu. Kan di sisi lain kalau input alamat kan banyak nih, gitu kan. Tapi kalau cuma input Hmm, nama aja mungkin bisa lebih cepat ya gitu. Jadi CS itu bisa menyesuaikan kan nanti kan dicetak ulang kan nomor resinya. Maaf Pak, kalau nama bukannya bisa ini Pak, bisa double dengan order yang lain yang namanya sama gitu misalnya. Ntar, nama sama Ya, kode resi, nama sama kode resi, Oh ya, kalau gitu bisa itu. nama Nama sama dan nama kode kode sama resi. resi. kode resi. Jadi kan biasanya kan input alamat kan banyak ya Pak ya. Jadi mungkin namanya aja, terus nanti ada kode resinya gitu. Jadi alamatnya nggak harus gitu. Jadi nanti kalau sekarang sih bayangan saya, jadi Pak Jul itu bikin dulu satu alamat misalkan Shopee cashless. Jadi sini pilihnya Shopee cashless saja. Nanti bikin Shopee, anggap aja nih Shopee cashless saja gitu. Cuma nanti Shopee cashless Pak Jul itu harus ngisi nama lagi. Jadi dari daftarnya pengalaman ini pilihnya Shopee. Eh, karena untuk atau enggak dari Tokopedia atau misalkan dari Shopee gitu. Jadi pilihnya alamatnya satu dulu, satu aja. Jadi nggak usah banyak alamat. Jadi kan tinggal tinggal nyari aja. Misalkan Shopee gitu. Tapi nanti ada masukin nama lagi. Jadi nanti ada mengacu ke satu alamat, mengacu ke satu alamat Shopee atau Topet nanti ngisi. Nanti setelah ngisi pilih, jadi Pak Jul nggak perlu ngisi lagi alamat, tapi kan tinggal pilih doang di Shopee, tapi ngisi nama sama kode resi Isi nama dan kode resinya di mana Pak? di keranjang, nanti di keranjangnya di keranjang. Tapi nah di sininya nih nanti ya bisa Shopee atau Tokopedia gitu. Jadi untuk enak biar jadi kan Pak Jul nggak harus bikin alamat baru kan, tinggal pilih Shopee
Nanti Shopee pilihnya JNE Cashless, nama di sini nama misalkan nama penerima siapa gitu. Atau enggak yang ini ntar isian Pak. Nanti Shopee-nya bisa diganti nama Shopee-nya itu. Jadi yang penting yang utama itu kan saya nggak bisa rubah di sini, memang harus pilih alamat. Jadi sini pilih alamat dulu Shopee, Tokopedia. Jadi tapi nggak perlu ngisi alamat baru lagi. Jadi pilih alamat aja si Shopee, si Tokopedia. Tapi nanti tinggal masukin nama penerimanya. Mungkin nama penerima bisa garis miring, teleponnya juga boleh. Tapi yang jelas kan Pak, untuk tadi di sini nggak usah ngetik lagi, nggak usah alamat baru lagi, tapi pilih dari sini aja Shopee, Tokopedia gitu. Nah, saat pilih Shopee nanti ada di sini di keranjang nanti akan ada isian nama penerima, begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Putra penjelasannya. Iya, sama-sama. Begitu Pak Hendra. Pak, saya mau Baik. ada usulan, boleh Pak? Boleh silakan. Ini misalnya di di SGI Cina ada buku-buku yang istilahnya relate ya. Contohnya ini Kemi kan ada 3 tuh ya. Kemi 1, 2, dan 3. Nah kalau ada customer yang pesan, nah kita langsung tambahkan 1, 2, dan 3. Kemi 1, Kemi 2, Kemi 3. Nah kalau misalnya kan sering dipesan, kalau kita tiap saat harus nambahkan begitu kan sebenarnya ini ya nggak banyak makan waktu ya. Kalau yang ini yang 3 ini masih mending Pak. Ada lagi yang misalnya sering mengenal hewan, itu kan bisa banyak tuh. Iya. Nah itu bisa nggak kita bikin semacam grouping buku yang kita sering pesen gitu. Kita pesen tinggal pilih grouping itu aja gitu. Oh oke, baik boleh. Jadi yang dibeli besar aja, yang usai kan 20 besar dan untuk banyak. Kalau yang real memang sudah ada, cuman memang belum itu kita settingnya yang di web Gema Insani, berarti kan buku terkait biasanya itu. Misalkan kalau Kemi nanti muncul Kemi 2-3-nya. Biasanya itu nanti di keranjang sih. Jadi tinggal tambah. Jadi di bawah misalkan kita beli Kemi, nanti di sini ada pilihan Kemi 1, Kemi 2, tinggal klik tombol keranjang aja kan. Gitu. Ya, bisa seperti itu, Pak. Jadi kan misalkan Pak Jul di sini belinya Kemi nih. Nanti di bawah sini ada pilihan Kemi 1, Kemi 2 yang tinggal tambah tombol aja nanti masuk ke keranjangnya. Yo, nanti Pak Putra ya. Iya. Nanti jadi catatan kita untuk penambahan. Nanti tunggu tanggal mainnya Pak. Baik, ada lagi? Saya kira sudah cukup ya, Pak Putra, mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Nanti kalau misalnya memang masih ada pertanyaan atau masih ada saran, silakan
bisa chat di pojok kanan bawah tuh di setiap website Gemba ini, bukan Ya. setiap ya, di sahabatgemba.id, pojok kanan bawah tuh ada tombol chat. Nanti ke bagian technical support aja biar lebih jelas kalau terkait dengan saran-saran fitur. Tapi kalau terkait dengan promo penjualan, pilih CS atau penjualan gitu. Tadi juga ada dari Bu Reni ya, materi promo tolong diperbanyak Kak, terutama buku PO. Ya insya Allah nanti kita akan selalu menyebar buku PO, materi promo PO di grup SGI, dan nanti juga akan kita japri masing-masing SGI. Ya walaupun kadang-kadang ada beberapa SGI nggak mau dijapri. Jadi tapi nggak apa-apa, itu jadi catatan kita. Nanti kalau emang maunya di grup aja, di grup. Tapi kalau emang masih menerima via japri, tetap akan kita japri. Gitu. Kita sih menyesuaikan. Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi, dan ini juga mau sudah hampir 60 menit, hampir ya, nggak pas 60 menit. Saya pikir cukup kalau memang sudah tidak ada lagi. Nanti tadi sudah saya sampaikan, ketika ada saran silakan tadi ke technical support, atau kalau terkait dengan usulan penjualan, skema promo, silakan ke CS atau tadi CS garis miring penjualan. Bisa juga via grup gitu di admin grup. Baik, saya kira cukup ya Pak Putra. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Putra untuk penyampaian informasinya, dan juga terima kasih kepada teman-teman SGI yang sudah bersedia hadir di ruang Zoom ini dan juga sudah memberikan masukan. Insya Allah nanti akan jadi bahan masukan untuk kami di pengembangan web berikutnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mohon maaf bila selama Zoom ini ada kekurangan. Nanti kalau ada yang lupa-lupa, ini akan kami kirim rekamannya, insya Allah ya. Mudah-mudahan lancar nih rekamannya. Baik, saya kira cukup. Saya tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai host undur diri. Sampai jumpa di ruang Zoom lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.